karena perkembangan integrasi ilmu muncul prodi baru, katakanlah prodi psikologi Islam. Itu ketika ditawarkan kepada orang-orang di luar Kementerian Agama, di BKN misalnya, alumni psikologi Islam itu dianggap bukan alumni psikologi, sehingga tidak boleh melamar formasi psikologi. Nah, ini sebenarnya kita ini membuat jebakan-jebakan ketika melakukan integrasi ilmu. Niatnya itu baik, agar ada integrasi antara ilmu psikologi barat itu dengan ilmu jiwa Islam atau psikologi dalam Islam, sehingga dibikinlah prodi baru namanya psikologi Islam. Tetapi nomenklatur atau istilah prodi ini belum diterima oleh kalangan di luar kita. Nah, ini problem ketika kita semangat melakukan integrasi, tetapi ini belum dipahami oleh kementerian lain. Nah, ini saya sendiri pernah mengalami perjalanan panjang itu sebagai pengelola psikologi Islam, itu diprotes oleh alumni di sana sini. Akhirnya ya sudahlah, ilmu itu niatnya kan nilai. Nah, jangankan psikologi Islam, sosiologi agama saja yang dikasih agama di belakangnya sosiologi itu ketika melamar pekerjaan di formasi psikologi, sosiologi itu juga tidak diperbolehkan, hanya karena ada kata agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya kira memang masih banyak PR yang harus kita selesaikan mengenai implementasi atau mengenai aplikasi integrasi ilmu di lapangan ini. Ini belum lagi kita bicara nanti RPL ya. Bagaimana integrasi ilmu kalau mahasiswanya RPL, itu juga mumet lagi. Ini mahasiswa kami banyak ini dari Madin itu. Madin itu para kiai, para gus yang tidak pernah mengenal ilmu umum, apalagi ilmu IPA yang tadi dikatakan Prof. Ilman. Metodologi penelitian kuantitatif saja mumet gitu. Nah, itu lalu diceritakan integrasi itu agaknya jauh. Maka saya kira karena background alumni background mahasiswa kita itu berbeda-beda, maka perlu penguatan bukan hanya perspektif seperti yang disampaikan oleh narasumber terdahulu tadi, tetapi juga harus penguatan dari sisi materi. Kalau mau integrasikan ilmu agama dengan ilmu sosiologi, tapi nggak pernah baca teori sosiologi, kan tidak mungkin. Nah, kalau saya ada usulan, lebih banyak harusnya di S2 atau S3 itu mata kuliah prodi umum itu, mata kuliah umum itu maksud saya, itu jadi mata kuliah pilihan, dan jumlah mata kuliah pilihannya harus banyak, sehingga mereka ini memiliki bekal yang cukup ketika melakukan riset tesis ataupun disertasi. Karena rata-rata itu keterbatasan ilmu lain itu, apakah itu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga bagaimana disuruh integrasi bahannya ini nggak ada. Ini rata-rata begitu di tingkat lapangan. Saya kira itu, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan semakin ngantuk pahalanya semakin banyak. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asra Yusuf. Dari tiga narasumber ini kita dapat membaca bagaimana kegalauan beberapa pakar di perguruan tinggi tentang kondisi dan konteks keindonesiaan dan ilmu pengetahuan kita di PTKIN yang masih menyisakan berbagai pertanyaan dan problem. Belum lagi dengan tambahan-tambahan regulasi yang regulasi sebelumnya belum tuntas. Kita coba mintakan untuk mengislahkan persoalan ini kepada Bapak karena Prof. Islah adalah sebagai pengislah, maka kita sampaikan dulu kepada Gus Bapak. Silakan.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Nunu, Prof Irman, Prof Asraf, Prof Islam, Prof Asraf. Saya bagian provokatornya saja. Ngapunten karena Pak Direktur sudah harus bicara di sesi yang lain, maka Pak Dir minta saya mewakilinya. Dan tugas wakil itu kan mewakili ketika Direktur tidak ada. Karena saya semuanya Direktur, saya wakil Direktur gitu kan. Tapi di mana-mana gajinya lebih tinggi wakil. Rakyat sama wakil rakyat itu gajinya tinggi sama wakil rakyat. Oke, baik. Gini, 1, 2, 3, 4. Saya hanya mau bicara 4 poin karena waktunya cuma 7 menit. Masing-masing 2 poin, 1 menit mungkin selesai. Poin pertama, jadi isu tentang integrasi agama dan pengetahuan itu sering dikaburkan dengan isu tentang sekularisme. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Nah, karena ini penting untuk menjadi pijakan awal. Pertama, di dalam sejarah abad pertengahan Eropa ada isu tentang perpisahan agama dan politik yang itu melahirkan sekularisme. Tapi itu berbeda dengan isu perpisahan agama dan sains, di mana pada saat itu dominasi gereja sangat kuat. Lalu gereja punya doktrin, lalu kemudian temuan-temuan saintifik bicara hal yang berbeda dari doktrin gereja. Maka terjadilah pemisahan antara sains dan agama yang diwakili oleh dogma-dogma gereja. Oke, isu itu sebenarnya terjadi sangat kuat di Eropa abad pertengahan. Islam apakah mengalaminya? Islam juga sebenarnya in some ways dalam beberapa hal mengalami dua-duanya. Jadi sekularisasi dalam Islam juga terjadi baik karena pengaruh oleh Eropa ataupun tanpa pengaruh Eropa. Ketika misalnya pemimpin Qabil Qudat berada di bawah khalifah, itu persis seperti posisi posisi pemimpin gereja Anglikan yang berada di bawah kekuasaan raja-raja di Inggris. Jadi polanya hampir sama. Bagaimana dengan pengetahuan? Pada kasus pengetahuan sebenarnya agak sedikit malu-malu kucing, tidak tampak terbuka perlawanan dogmatik terhadap ilmu pengetahuan. Franz Rosenthal misal nulis The Triumphs of Knowledge. Dia cerita bagaimana puncak pengetahuan dalam Islam, pengetahuan dalam itu sampai pada puncaknya dalam tradisi publikasi, menulis. Dia sih sebenarnya mau bilang bahwa Islam in some ways tidak mengalami peristiwa yang separah dialami oleh Eropa ketika terjadi pertentangan antara dogma gereja saat itu dengan temuan-temuan saintifik. Dalam Islam justru misalnya muncul seorang alim wara, tapi dia juga saintis dalam pengertian menemukan pengetahuan sains yang signifikan. Nah, tetapi catatannya begini, apakah lalu kemudian, dan orang-orang seperti itu biasanya yang disebut orang-orang seperti Ibn Rushd yang sangat kuat pada filsafat yang Nazari, atau ada Ibn Nabal, Kitab Ibn Sina, Al-Khawarizmi, menyebut nama-nama yang merujuk kepada sains, hard science. Jadi orang yang bisa menyelesaikan pertentangan. Tetapi pengisbatan kepada mereka sebenarnya lebih dipengaruhi oleh pengisbatan, karena di gereja Katolik terutama saat itu pertentangannya adalah dengan doktrin gereja dan para hard science. Tapi pada saat yang sama, yang ditulis oleh Franz Rosenthal menunjukkan bahwa ada model lain yang sering dilupakan tentang integrasi, tentang pertemuan antara berbagai macam pengetahuan dalam tradisi Islam, yakni sains dalam pengertian systematic logic and verifiability. Jadi logika yang sistematis, metodis, dan kemampuan untuk diverifikasi. Dan itu sebenarnya basis sains, dan itu ada di mana saja. Jadi dia ada di hard science, dia ada di social sciences, dia juga ada di religious science. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tidak ada isu yang sangat signifikan tentang isu integrasi, karena sebenarnya sesuatu akan dianggap sains kalau dia sistematik, logikanya sistematik. Sesuatu akan dianggap sains kalau dia verifiable. Tuhan itu jelas bukan sains karena tidak verifiable. Quran itu kalam Tuhan, itu bukan sains karena dia tidak verifiable.
Tapi kalau dia bukan sains, dia tidak bisa lalu dikatakan bahwa dia yang bersifat. Tetapi di dalam Islam sifat itu tidak dibenturkan, kan dogma. Dogma ini tidak dibenturkan dengan temuan saintifik yang lain. Itu yang berbeda yang terjadi dengan di gereja. Di gereja misalnya ada doktrin tentang bumi sebagai pusat dari alam semesta, dihantam oleh temuan sains bahwa matahari pun sebagai pusat alam. Karena tidak ada sains juga yang berusaha membuktikan bahwa dia bukan kalam Tuhan. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan ada iseng dari kalangan misalnya revisionis, pertanyaan itu kan bukan mempertanyakan dia kalam Tuhan atau bukan. Tapi pertanyaannya adalah, you tidak bisa membuktikan. Ya memang nggak bisa dibuktikan, memang dia dogmatik kok. Dogma langsung mau dibuktikan. Ya. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, jadi isu pertama prinsipnya adalah how we define science. Jadi isu pertama sebelum bicara integrasi sebenarnya bagaimana mendefinisikan sains. Selama ini perdebatan kita memang terjebak pada seakan-akan perdebatan sains itu adalah ilmu agama dengan sains. Jadi agama tidak dianggap sebagai ilmu. Sebenarnya agama juga ilmu. Nah, cerita di Franz Rosenthal tadi dia tunjukkan, misal karya-karya fikih abad pertengahan itu scientific in its ways, dengan caranya. Misal begini, saya sering kutip Bidayatul Hidayah ketika Imam Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi Bidayatul Hidayah Marathil Ubudiyah, cerita tentang bacaan-bacaan ketika wudu. Jadi bacaan ketika wudu. Kan beliau mulai dari pembahasan bagaimana ritual wudu berubah menjadi ritual yang formalistik, lalu orang kehilangan makna, maka lalu kemudian akhirnya bertambah dalam setiap gerakan itu ditambahkan dengan bacaan-bacaan yang Nabi gak pernah ngajarin bacaan itu. Maka dia sebut untuk bacaan ini bid'ah, tapi kita memerlukannya. Itu bagi Franz Rosenthal pernyataan yang saintifik. Kenapa? Karena tambahan itu menandai bahwa ada proses berpikir logik terhadap perilaku beragama yang sebelumnya ada, lalu kemudian dia tambahkan dengan perilaku yang lain. Perilaku lain itu juga dengan pikiran logik. Jadi orang perlu menambahkan elemen-elemen baru. Ya memang kalau pakai doktrin tidak sunnah dan tidak sunnah. Oke, itu satu. Jadi yang pertama tentang how we define science gitu. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tentang sejarahnya tadi. Nah, yang ketiga, kalau begitu sebenarnya selama agama diajarkan secara sistematik, logik, dan verifiable, dia sebenarnya memenuhi kaidah sains. Dia memenuhi kaidah sains. Apakah perguruan tinggi tidak boleh mengajarkan yang tidak saintifik? Ya boleh-boleh saja, tetapi tentu di dalam kaidah ilmiah orang harus pastikan bahwa dia tidak untuk diverifikasi, karena nggak mungkin memverifikasi sesuatu yang bersifat dogmatik gitu kan. Nah, lalu yang terakhir catatannya, karena cuma sudah menit terakhir kan. Nah, yang terakhir gini kan, agenda-agenda sederhana, jadi misalnya kayak agenda MIT itu kan sebenarnya agenda multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, agenda sederhana yang dulu Prof. Amin sering sekali membicarakan itu. Agenda sederhana ini kalau begitu harus dipahami dalam konteks, tidak sekedar misalnya tadi perguruan tinggi keagamaan lalu kemudian mendirikan kedokteran, perguruan tinggi keagamaan mendirikan ilmu pertanian, tetapi proses saling menyapa dengan pikiran-pikiran, ada pikiran sistematik dan logik dari pengetahuan apapun, dia sebenarnya bagian dari integrasi. Persis seperti cerita saya tentang Marathil Ubudiyah tentang wudu tadi. Wudu yang dulu di dalam pemahaman Islam berbasis kepada nas, turun dari nas, muncul istinbat, muncul penjelasan dan sebagainya. Sekarang diberi penjelasan sosial. Lewat penjelasan sosial itu lalu muncul tambahan praktek berwudu. Ada bacaan dan basis bacaannya itu bukan nas lagi, karena nasnya nggak ada. Nasnya nggak ada, bacaan Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu itu nggak ada di nas nanti. Orang berada Allah, Imam Nawawi sebut itu beda. Allahumma tsabbit qadami ala siratal ketahuan amalkan. Bidah itu. Oke, baca basuh kaki nggak ada basis nas dalam pengertian foundational text di awal. Foundational text di awal. Tetapi dia berbasis kepada nalar sosial orang untuk menghindarkan sifat formalistik dari ritual.
sebenarnya di titik situ terjadi integrasi antara ilmu sosial dan ilmu agama. Jadi catatannya sederhananya begini, kesan saya, kita juga tidak perlu terlalu latah bahwa yang disebut dengan integrasi itu adalah ketika kita mempertemukan sains. Karena sebenarnya ilmu itu sebagai ilmu sains sendiri di dalam dunia barat itu sangat banyak yang dipakai, termasuk social sciences, humanities, itu ya sains semua gitu. Jadi ya banyak, jadi juga teks tasawuf ya basisnya basis saintifik. Sekarang kan lagi ramai kan orang kalau bicara tentang Tuhan dianggap tidak. Sebenarnya begini, misal terakhir saya mau tutup ada riset tentang sifat 20 Imam Sanusi. Sifat 20 Imam Sanusi itu sangat saintifik, jadi bukan dogmatik. Kenapa? Karena dia menggunakan silogisme peripatetik, model-model Aristotelian. Makanya logikanya kan sepenuhnya bermain logika. Jadi dia memainkan logika. Ya tadi yang lalu kemudian Jabiri bilang itu masih pada level bayani, karena bayani kan pada level logika. Tapi itu sains. Jadi sudah tidak bermain dalil lagi sebenarnya. Dalilnya bukan dalil. Dulu kita selalu banyak dalil nakli dan dalil akli. Gitu selalu. Ya dalil akli itu logika saintifik sebenarnya. Cuma ya kita anggap karena dianggap dalil akli ya dianggap tidak saintifik, dan ya dia harus bisa diverifikasi. Kalau nggak, makanya cara verifikasinya kan sebenarnya logika saintifik, silogisme peripatetik dalam beberapa hal ya kayak falsifikasinya Karl Popper ketika Blanman. Belum lagi kalau mutan sampai ke Aristoteles. Oke, itu aja mungkin catatannya. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau di Jogja kita selalu begini, ini guyonan orang Jogja. Pak Amin menciptakan integrasi dan interkoneksi. Selalu kita tanya sama Pak Amin, Prof, gimana cara menerapkan integrasi interkoneksi? Jawaban Pak Amin sederhana, saya mikir itu aja susah. Sekarang sisanya gimana caranya urusan kalian. Jadi saya mikirin aja susah, gimana caranya urusan audiens. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Gus Bapak. Jadi ini juga perdebatan yang menarik ketika ranah agama dogma ditarik ke tatanan fenomenologi ya. Jadi saya berpikir kalau sifat 20 itu dogmatik, ternyata pada tingkat fenomenologinya manusia ini harus wujud itu eksis. Bagaimana cara manusia bisa eksis? Dia harus kudro itu punya power. Dia harus berkehendak, punya cita-cita, keinginan. Dia juga harus punya knowledge, ilmu, dan dia juga harus hidup. Dan ini semuanya berkelindan di dalam retorika dinamika fenomenologi kita. Saya kira nyambung saja, nanti kita tanyakan. Berikutnya kita persilakan Prof. Islah. Ini kalau yang terakhir ini asobah, bisa panjang bisa pendek. Ini orang Islah cabut, tinggal Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu Islah ini. Prof. Ilman, Prof. Asfal, Prof. Asrol, dan Muno, setelah Pak Kiai Rafiq, saya sebetulnya yang saya butuhkan satu sekarang. Pak Kiai Rafiq berdoa karena baru datang dari tanah suci. Nanti sebelum ditutup nanti beliau harus berdoa. Karena beliau tadi bawa kursi sendiri, saya kelihatan. Jangan rebutan kursi, kita bisa bawa kursi sendiri. Oke, saya tidak lagi berdebat tentang integrasi ilmu. Tadi sudah dibicarakan banyak hal. Ya, saya ingin memperlihatkan betapa ya semua ilmu itu berguna dan harus dikuasai. Ya, jadi era sekarang bagi saya tidak lagi kita perlu berebut tentang integrasi ilmu. Ya capek menurut saya. Nah, saya mau cerita bagaimana Islam sekarang atau beragama kita atau kita sebagai individu maupun sebagai masyarakat itu menghadapi ruang digital. Kita ini hidup per menit, per detik, tidak bisa dipisahkan dari ruang digital. Dan transformasi digital itu faktanya itu sudah terjadi. Lagi-lagi kita hanya sebagai user. Jadi saya berharap Ilman nanti dari Cyber University itu, ya. Jadi kita ini sudah menjadi homo digitalis.
orang yang tidak bisa lepas dari konteks digital. Ini mohon maaf ya, saya guru besar tafsir tapi tafsirnya dihilangkan dulu. Ya, jadi jangan dibayangkan tafsir. Iya, mau digital ini anak itu kan bisa lepas. Ini Bu Iin ini HP-nya sampai 2 untuk update status, ya, untuk foto, begitu ya. Ya, faktanya begitu. Untuk Shopee. Jadi komputer, internet, perangkat seluler itu telah menggantikan sistem kehidupan kita. Dan faktanya begitu. Dan itu tidak hanya persoalan digital dari pergeseran analog ke digital, tapi itu juga cara berpikir, epistemologi. Pikir kita itu kan begini-begini kan scroll itu, bukan Allah kan gitu. Itu adalah epistemologi ya. Saya ingin jelaskan itu. Ya. Jadi setidaknya ada 4 ciri ini terjadi, dan ini kaitannya dengan ilmu semua yang tadi dibicarakan secara teoretik harus dikuasai. Digitalisasi informasi, ada teks, suara, gambar, video dikonversi menjadi satu. Bisa untuk rekam, bisa ada suara, bisa lihat gambar bergerak dan yang lain. Kecanggihan teknologi. Sayangnya, siapa di antara kita yang ahli tentang urusan yang demikian, yang ahli coding? Ya nanti saya University itu. Jadi gak usah ribut tentang integrasi ilmu, saya kira itu ya. Dan itu khairun nas anfa'uhum linnas, memberi manfaat kok. Google itu betapapun kalau ada wujudnya itu kayaknya layak dikirimi Fatihah terus. Ini teman-teman tadi yang bingung aja. Tolong share lokasi. Ini menarik betul itu. Lebih percaya itu daripada nanya saya. Ya kan? Ini persoalan otoritas. Ya, daripada berdoa. Nggak ada yang berdoa ya Allah beri petunjuk jalan sampai godaan, nggak ada. Itu dikonstruksi tentang nalar fikih doa. Karena ada doa di mana itu tidak dipakai. Ya. Itu faktanya. Yang kedua, ada konektivitas global. Jadi pembatas sekat sekarang itu nggak ada. Acara ini aja bisa disaksikan dari mana saja. Itu kan cara berpikir sudah mulai berubah. Jaringan internet sudah mengubah cara berpikir dan cara bersosial kita. Yang ketiga, inovasi teknologi cepat sekali. Ya, ada big data, ada AI. Ya, saya sering ngerjain AI. Ya, tolong beri saya penjelasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Oh jelasin ya. Saya tambahin, tolong sumber sebutkan lengkap dengan nama mufasirnya, tahunnya lengkap ya. Saya cross check. Ya, nanti kalau pinter tak puji kamu aku lagi ya, terima kasih ada yang bisa saya bantu. Ternyata lebih manusia ini daripada manusia dalam konteks itu. Tapi kadang ya alay juga, ngawur juga gitu ya. Apa artinya inovasi teknologi secara faktual itu terjadi, tetapi tidak kita temukan asalnya dari fikih, tapi dari nalar tadi yang terjadi. Itu penting di PTKI, mau namanya IAI, institut atau apapun. Ya, itu kan problem biasa Pak Ustaz. Itu yang harus dikonstruksi itu. Kalau soal BKD gampang, itu nanti asosiasi dan beliau ini bikin bahwa prodi ini adalah prodi ini jadi layak di BKN, kalau enggak nanti diterima, itu beres itu soal regulasi. Tapi kalau soal paradigma kan nggak bisa begitu. Ya. Nah itu yang saya kira penting. Yang ketiga, ya otomatisasi itu memberi manfaat. Bapak Ibu yang kesini, yang naik kereta, ya kan ada scan wajah kan? Naik kereta ada scan wajah kan? Enggak ada. Scan wajah kan? Kalau tidak boarding kan? Iya kan? Dilihat begini kan? Bisa langsung masuk. Siapa yang bikin? Dari PTKI ya? Saya berharap itu bisa terjadi. Itu punya hak cipta. Keren. Saya pernah ditanya karena saya menggeluti manuskrip. Pak, ngapain manuskrip kok tua diurus? Saya kelakar. Yang tua aja saya urus, apalagi yang muda. Maksudnya begini, jangan dikira urusan manuskrip nggak penting. Saya ingin tunjukkan ada puluhan manuskrip tentang ketambi, pengobatan. Coba kalau itu diriset, kemudian nama tumbuhan itu diuji lab, kerjasama dengan teman-teman yang ahli gizi diuji klinis. Ternyata betul dipatenkan. Wah, kita punya paten bro, kaya kita.
Itu jadi saya tidak lagi berdebat ini integrasi atau interkoneksi model jaring laba-laba. Saya dulu kelakar sama Pak Amin, kok gambarnya jaring laba-laba, Prof, diterang angin sudah ambiar itu. Dia kelakar kok so wae gitu ya. Gitu. Nah, ada proses transformasi digital yang semacam itu juga melahirkan berkah. Banyak hal, orang bisa ngaji, orang bisa copy PDF file, ya, pasar ekonomi bisa otomasi. Jadi pesan Grab, ya, persoalan ekonomi itu, ya, kerja jarak jauh bisa, ya, kesehatan layanan 24 jam itu berkah. Tapi juga ada ini yang dimana agama sebagai sistem nilai itu juga penting karena lahir patologi digital. Ada hoax, fake news, post-truth, ya. Ini nanti akan kita lihat. Nah, di sini nilai itu menjadi penting yang harus dibicarakan. Maka tren-tren yang terjadi di dalam studi-studi yang berkaitan dengan Islam digital itu, saya mengatakan mungkin ini masih banyak lagi, ya. Jadi ada aplikasi digital. Bagaimana orang menghitung zakat, ya. Tidak pernah itu ada batasan menghitung begitu. Yang kesini bingung arah kiblat, buka itu NU online, klik, ya, clear, ya. Semua bisa di situ. Aplikasi tanda-tanda bumi surga. Nah, aplikasi tanda-tanda bumi surga nggak ada itu, ya. Kan clear itu. Siapa yang bikin itu? Ya, saya tahu yang di NU online itu yang ngurus itu anak-anak sarungan. Saya senang sekali itu. Betul, santri-santri ternyata ahli kopi. Itu dirawat 24 jam sehingga APP-nya itu keren, lebih keren daripada APP milik Kementerian Agama. Ya. Mestinya ini dari PTKI, ya, apakah UIN atau IAIN, ya. Termasuk ke depan misalnya bagaimana kita bisa bikin AI urusan-urusan keagamaan yang akurat. Nah, tugas kita nanti kan kita bisa berdakwah, itu dakwahnya sudah harus begitu. Ada komunitas virtual global, bikin komunitas itu. Ada dakwah virtual, TikTok dan seterusnya. Ya, pembelajaran berbasis teknologi sekarang sudah kita gunakan. Ada kitab-kitab digital sudah ada. Tapi problem tantangannya ini yang perlu kita catat. Satu, tadi persoalan ada otoritas dengan algoritma. Sekarang ini guru gembel lebih dipercaya daripada Abah Rafiq. Problematik. Ya, kurang gembel, beliau agak kurus, ya. Kalau algoritma yang teknologi dengan algoritma itu yang sering kita buka itu yang datang ke kita, berkunjung ke kita. Kalau kita buka yang suka olahraga, tinju misalnya, itu aja nanti yang dihadirkan. Itu nanti akan membuat demarkasi yang jelas. Jadi ini ada ashabul yamin, ini ashabul shimar. Ya, mungkin ashab yang lain juga ada, karena seringnya dibuka-buka begitu, sering olahraga begitu. Nanti yang suka lihat yang lain-lain juga itu yang terjadi. Ya. Itu yang nanti terjadi misinformasi. Ini tantangan kita. Ya, ini ilmu komunikasi, sains data, mestinya di situ pekerjaannya. Ya, saya yang provokasi ini bukan bidang saya, cuma geli saya, ya. Yang ketiga ada komodifikasi agama. Ya. Ini kalau Abah Rafiq punya Facebook, beliau itu hidup dan mau menghidupi, mesti, oh saya lagi di Raudhah, wah, bisa itu, wah. Terus bikin doa di sana, ya, bayarnya berapa gitu, ya. Nah, jadi iya itu kalau Abah Rafiq mau misalnya siapa yang titip doa, satu orang 100.000, kalau ada 50 orang kan 100 kali 50, kan. Komodifikasi agama itu sangat mungkin, ya, dan ini menjadikan agama sekedar konten populer, jadi kehilangan spiritualitas, kualitas ibadah digital, ya ada begitu, ya, dan etika digital. Itu tantangan-tantangan kita yang terjadi. Maka apa sebetulnya isu-isu kajian yang harus dilakukan di PTKI? Ya, ini bayangan saya kita sudah melampaui isu-isu integrasi keilmuan itu. Satu, kita bicara tentang etika bermedia, otoritas keilmuan, dakwah digital, identitas muslim di dunia maya, patologi digital ini yang tadi punya psikologi itu. Ya, kan ada orang itu sehari tidak pegang HP saja itu stres. Ada itu, ya. Nanti nomofobia, konsepsi juga itu banyak sekali. Itu psikolog itu yang bicara itu. Ya. Kemarin saya nulis tentang
patologi digital dan terapi Al-Quran gitu ya. Untuk hiburan aja nulis artikel pendek enggak. Ini biar gak ikut ya. Ya sudah dukun bukan ya. Iya. Jadi narasumber dan narasembur Pak Rafi itu. Solihah. Keamanan privasi, saya kira di dunia digital nggak ada yang betul-betul aman, nggak ada privasi. Semua Facebooknya juga dibuka kok. Mana yang privasi? Ya, belum lagi nanti persoalan kapitalisasi, angka-angka bisa dijual. Ya, kalau Anda ikut Facebook Pro itu kan angka-angka yang dijual kan? Ya, pertanyaannya adalah di mana hubungan integrasi spiritualitas dengan teknologi? Itu pekerjaan kita itu di PTKI bicara itu. Nah, metode-metodenya saya kira ini yang kemudian kita butuh bukan hanya tadi kitab-kitab yang disebutkan Abah Rafiq. Jadi kita perlu misalnya analisis konten digital, ya harus tahu ilmunya berkaitan dengan itu. Ada kalau kaitannya dengan bagaimana kita mau tahu tentang komunitas muslim online, ya kita perlu belajar etnografi virtual, auditing. Ya, akhirnya dia harus diajarkan. Ya. Belum lagi nanti kalau kita mau bicara tentang big data, media analisis, ya semuanya interdisipliner dan multidisipliner. Saya kira ke depan tantangan kita harus ambil peluang ini tanpa harus berdebat ini interdisipliner, multidisipliner. Kita sudah menghadapi situasi seperti itu. Ya, tidak cukup hanya diselesaikan Al-Fatihah, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Jadi saya kira ini sekedar menghibur dan menyembur tadi itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Islah. Jadi ketika kita membaca kelima narasumber kita pada sore hari ini, sesungguhnya semuanya ini satu rangkaian ya. Dua pembicara pertama Prof. Aspa dan Prof. Profik itu berbicara tentang aspek ontologi dari integrasi ilmu pengetahuan yang memang di situ ada banyak perdebatan. Kemudian Prof. Ilman dan Prof. Asror ini juga berbicara tentang epistemologi. Jadi di tataran epistemologi, karena ilmu ini by proses, yang paling banyak perdebatan memang di tataran itu. Dan yang paling enak membacanya pada tataran aksiologi. Khairun nas anfa'uhum linnas, apapun yang bermanfaat selalu mengenakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah ini semboyan dari Prof. Islah, dan itu sedikit sekali perdebatannya. Kita tinggal menikmati dan bagaimana kita menyiasati. Jadi yang Prof. Islah ini memang paling ujung ya di tataran aksiologi gitu. Jadi Bapak Ibu dari ketiga variabel ilmu pengetahuan ini saya kira menyisakan pertanyaan bagi kita. Boleh pada sesi kali ini dibuka pertanyaan yang mau bertanya dan dialamatkan kepada siapa. Dipersilakan. Sudah cukup Bapak Ibu. Gak ada ya? Oke, berarti masih ada tuh. Silakan, dari mana? Silakan. Maju, biar masuk TV. Itu bagian dari integrasi. Ini pakai ini. Pakai seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Abdurrahman dari Majelis Hasil. Saya tertarik pada materi tadi Prof yang menerangkan seputar post-truth mungkin. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran saya, yaitu dimana pada saat ini kita tahu bahwa orang yang berpengaruh itulah yang memberikan dampak kepada orang lain, sementara orang yang sebenarnya memiliki kapasitas dan memiliki kualitas, memiliki sangat keilmuan yang jelas, mereka akan kalah dengan orang-orang yang demikian. Pertanyaan saya adalah untuk melihat pada kondisi demikian, bagaimana peran lembaga, katakanlah bisa kita sebut sebagai
Pak Ali atau mungkin kampus mungkin juga termasuk kampus UIN Syekh Wasil dalam mengatasi penyebaran narasi post-truth dan bagaimana supaya orang-orang lebih kembali lagi seperti dahulu, lebih percaya kepada orang-orang yang berkapasitas daripada orang-orang yang hanya sekedar memiliki pengaruh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk melihat pada efek buruk post-truth seperti itu, apakah literasi digital cukup untuk mencegah efek buruk post-truth atau diperlukan pendekatan lain yang sekiranya Bapak Imam ini menanggulangi hal ini? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Pertanyaannya ini yang pertanyaan pertama dialamatkan kepada Prof. Asfa dan Prof. Islah ya. Kemudian pertanyaan kedua dialamatkan kepada ketiga narasumber, Gus Rofik, kemudian Prof. Asror dan Prof. Hilman. Masing-masing maksimal 2 menit Pak ya. Saya mulai biar nanti ada islahnya di belakang. Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Ini figur legendaris dalam Al-Quran ya. Terkait tadi post-truth, tentang post-truth itu sebuah keniscayaan ya, keniscayaan, dan tidak bisa di reverse katanya, tidak bisa diputar balik. Itu implikasinya salah satunya di sosial keagamaan itu munculnya fragmentasi otoritas keagamaan itu memang wajar, dan otomatis ulama tradisional itu harus berebut pengaruh dengan ulama digital. Ulama digital itu sudah kewajaran, dan ada yang mengatakan 2016 itu ketika muncul post-truth pertama kali. Saya menulis pertama post-truth itu tahun 2017 untuk syarat GB, karena saya GB di tahun 2017, jadi masih jarang saat itu tulisan tentang post-truth, terutama sekali di latar belakangi oleh American politik, terutama Trump ya. Maka Trump itu sering disebut sebagai nabinya post-truth, dan itu memang sulit di reverse, sulit dikembalikan. Yang paling mudah itu ya kemudian mengimbangi dengan cyber dan sebagainya, untuk kemudian ulama-ulama kita yang tradisional itu kemudian yang punya otoritas keilmuan yang mendalam itu juga punya kemampuan digital, IT dan sebagainya. Salah satu, ada rilis dari Harvard dan sebagainya, salah satu top 10 vakansi, top 10 lowongan kerjaan yang nanti muncul yang tetap bertahan di tahun 2020-an itu adalah IT. Maka kalau menjadi bisnis yang menjanjikan, IT itu ya ilmu tafsir ya, Prof. Islah ya, ilmu tafsir ya. Nah, saya juga dulu ilmu tafsir. Kemudian ya itu tidak boleh tidak kemudian kita berusaha untuk kembali ke waktu dulu. Saya pikir enggak, tapi ya kemudian bagaimana ulama-ulama itu kemudian kita di Mahat Ali dan sebagainya itu punya keilmuan yang sudah mumpuni misalnya, itu kemudian bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan halayak di digital menggunakan IT dan sebagainya. Tidak, karena followernya itu jelas kalau terukur ya, kuantitatif di Twitter, di sosmed itu, dan itu menjadi ukuran bagaimana influence, bagaimana pengaruhnya di ranah digital. Misalnya sekali berapapun tapi tidak punya, maka kalau tidak kiainya sendiri yang turun tangan, yang santrinya ikut mempromosikan. Nah itu yang nanti mungkin sebuah kewajaran yang itu sebenarnya salah satu titik kelemahan digital. Jadi orang-orang yang punya kemampuan tapi kurang menonjolkan diri di sosmed, di Internet of Things itu, platform itu jadi terpendam, jadi terkubur ya. Tapi itu sebenarnya peluang juga untuk tidak harus
kiainya, tapi juga santrinya ikut mempromosikan supaya itu bisa menjadi referensi, jadi rujukan supaya tidak yang New Religious Authority yang ilmunya baru sedikit tapi punya influence banyak, punya follower banyak, itu yang menjadi menjadi imam. Jadi kita kan sering membalik imamnya itu, kalau salah pilih imam itu bahaya. Imamnya kemudian yang ilmunya kurang mendalam tapi followernya banyak, itu bahaya juga. Maka kemudian itu tugas kita yang saya yakin nanti akan era mendatang itu lebih kompleks, tantangan bagi Mahat Ali, bagi PTKIN dan sebagainya. Mungkin itu, silakan Prof. Oke, kita ini punya dua rumah sekarang, rumah faktual dan rumah digital. Yang satu nyata, yang satu maya. Semuanya punya anggota, semuanya punya tetangga, ada teman, dan yang lain. Ekosistem ini yang harus dipahami. Ada orang yang punya banyak pengikut di dunia nyata, tapi dia tidak punya pengikut di dunia maya. Begitu sebaliknya. Persoalannya adalah kehidupan yang sudah di salah satunya ya, dengan dua dunia ini, itu tidak bisa dilepaskan. Meskipun kita tidak bermain di medsos, tapi dunia digital itu akan mempengaruhi tata kehidupan umat manusia secara faktual begitu. Jadi tidak bisa ditolak. Yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkannya. Dan ini bukan hambatan, tetapi harus dilihat sebagai tantangan. Maka ya kita harus, kalau pakai teori sosial ya, siapa yang tidak beradaptasi dengan perubahan akan mati, Pak. Hukum sejarah itu. Ya. Maka media sosial juga harus penting sebagai tempat berdakwah secara virtual. Ya, bukan berarti terus nanti kiainya jadi pemain medsos, tidak harus begitu kan. Ada timnya dan seterusnya. Fenomena Gus Bahar adalah salah satu contoh penting. Kiai yang tidak pernah sering pegang HP, tetapi para muhibbinnya bisa membuat artikulasi yang baik di media virtual. Dia menjadi sangat populer karena banyak muhibbinnya dan karena ilmunya. Dan itu saya kira yang perlu diambil. Maka ilmu tentang media sosial juga penting. Ya, maka desain visual ya itu menjadi bagian yang tidak terelakkan. Ya, dan saya kira anak-anak sekarang nggak usah dilatih, sudah paham semua. Karena sebelum lahir di kandungan dia sudah, ibunya sudah pegang HP terus. Iya, sejak lahir begitu. Habitnya itu sudah lebih digital. Betul loh. Mau tidak mau harus begitu. Saya Pak Rafiq ini kan orang yang sangat beruntung karena dulu pernah pakai kamera, pakai Kodak, pakai roll film begitu. Kalau moto satu harus hati-hati begitu karena isinya cuma 30 cekrekan begitu ya. Sekarang seenaknya sendiri, bahkan kurang cantik, kurang ayu, kurang putih ya, pakai filter, pakai macam-macam kan bisa kan? Ya dunia maya begitu. Ya, jadi bagaimana peran etik tadi yang saya sebut itu penting, dan itu adalah para ulama, para santri, para cendekia, para intelektual harus menjaga gawang di situ. Ya, karena apa? Karena soal tentang apakah itu misalnya ya tadi poster itu sebetulnya juga terjadi di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Begitu loh. Dukun itu apakah bisa diverifikasi? Kan enggak juga. Tapi banyak muhibbinnya itu. Karena sering minta nomor togel lolos terus kan gitu kan. Gitu loh. Ya, ini kan persoalan begitu, ya. Kita lihat aja ya. Orang-orang yang di pinggir pasar itu kan juga banyak muhibbinnya. Ya. Karena kalau ada masalah dia justru yang menghidupi. Ya, kan persoalannya di situ. Ya. Nah, persoalan otoritas itu sebetulnya tidak hanya ditentukan dengan keilmuan, tetapi juga solidaritas sosial. Ada banyak, ya bisa jadi loh ini orang alim tetapi tidak punya solidaritas sosial, ya dia dipikirkan
karena tidak bisa mobilisasi. Maka kiai itu ada kiai dampar, ya, setiap pagi itu qolal mu'alif, semua kitab itu qolal mu'alif, ya, itu kiai dampar, bagus transfer ilmu pengetahuan, ya. Tapi juga ada kiai apa? Kiai mik, ya, kiai panggung, jadi amma ba'du itu kullu harfin dirhamun itu. Ya, kiai panggung, ada ya gitu. Ya. Ada kiai sembur, sembur, ada yang tiga-tiganya jadi satu gitu ya. Nah, yang perlu diperlukan sekarang itu juga tadi kiai-kiai di dunia maya, gitu loh, bukan maya romantis ya ini ya. Nah, kalau namanya nggak tahu. Ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi karena mau tidak mau kita akan ada di situ. Ya, dan sekarang kejahatan digital itu bisa jadi tak terbayangkan oleh kita. Pindah nomor digit aja, transferan yang mestinya menuju ke saya bisa ke Pak Asma itu. Iya kan? Itu loh. Lo betapa kejahatan sering begitu kan? Ya, lewat file-file APK kan? Ya. Apa cukup itu disebut Bismillah kersaning Gusti Allah la haula wala quwata illa billah harap kedep sirup mantep ora ono gitu kan. Banyak kitab-kitab begitu, buka Silahul Mukmin terus. Saatnya tidak lagi begitu yang dibicarakan. Silahul Mukmin yang simbol cinta dan seterusnya itu sekarang coding-coding. Ya kan? Ya simbol harus ditransformasi menjadi coding. Ya. Dan kita juga harus ikut transformasi begitu, jangan yang lain dibikin coding. Maka saya membayangkan seandainya huruf Jawa masih kita pakai dan itu menjadi alat coding, betapa server di Indonesia akan jauh lebih aman. Karena tidak banyak orang di luar yang menguasai Wonocoroko, Dotosowolo, Podojoyo, Mogobodono. Mau jebol, bingung dia kan. Itu yang dilakukan oleh Cina. Ya wis terlalu jauh. Intinya gitulah. Prof Irman silakan. Kehadiran teknologi informasi itu tidak bisa dicegah dan tidak bisa dihalang-halangi, dan tentu punya manfaat yang banyak, tetapi juga double side, ada dua sisi. Manfaat yang begitu besar, juga persoalan yang ditimbulkan juga besar. Kalau dulu itu di pondok selalu kiai ngomong tuh al ilmu fisudur, la fisutur. Nah, kemudian muncul itu karena fisudurnya udah hafal, al ilmu la fisudur wala fisutur, supaya bisa dijaga ilmunya. Sekarang la fisudur wala fisutur walakin fil khuyul. Kan repot. Gara-gara HP khutbah nggak jadi, HP-nya ketinggalan. Ini kan karena fil khuyul itu. Dan itu banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Maka menurut saya PT KIN, kita ini punya kewajiban mengawal tentang kemungkinan dampak besar dari teknologi informasi ini. Pertama yang jelas ketergantungan. Hari ini suami dan istri itu bangun gak lagi mencari istri dan suaminya, tapi yang pertama cari HP-nya. Itu sudah oke. Staf saya itu setiap hari bingung dan pusing, setiap hari dikirimin paket. Padahal dia nggak pernah pesan. Ternyata kemudian namanya istrinya semua. Jadi sengaja istrinya itu paketnya dikirimin ke kantor, gak ke rumah. Kan luar biasa itu. Ketergantungan terhadap teknologi informasi. Yang kedua, teknologi informasi ini juga satu sisi merapatkan, pada sisi lain merenggangkan. Kita yang dulu punya kewajiban datang ke orang tua, baik seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Hari ini maka cukup WA saja, menyampaikan salam dan seterusnya. Apalagi ke teman yang lain. Banyak orang tua, saya sempat ke Malaysia, beberapa orang menengah ke atas itu melakukan begini. Ketika orang tuanya sakit, apakah berarti iya? Tetapi yang datang itu dokternya, tapi bukan dirinya. Karena dia cuma telepon, dokter suruh hadir di rumah. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya dokternya, tapi kehadiran anaknya.
Itu kegelisahan yang luar biasa itu. Dan saya yakin itu terjadi di Indonesia, cepat atau lambat. Makanya kita harus punya empati ya, kewajiban untuk menghadapi segala kemungkinan itu. Termasuk mahasiswa kita, siswa-siswa kita, santri-santri kita. Karena dengan cara tadi, hampir kita tidak temukan hari ini mahasiswa itu bawa buku. Kalau zaman saya itu setiap buku baru kita bawa di kampus untuk debat, diskusi, kebanggaan itu. Makanya buku-buku yang terbit dari Mizan, dari TLTS itu kita hafal setiap mereka terbit itu. Sekarang mahasiswa tanya bukunya apa, nggak ada. Nggak bawa tas aja, bawa HP saja. Bayangkan, kira-kira apa yang dia dapatkan setiap hari itu. Nah, ini menurut saya tanggung jawab kita yang luar biasa, harus mengantisipasi berbagai kemungkinan ini. Perpustakaan kita buat segitu mewahnya, bukunya ratusan ribu. Apakah mahasiswa senang ke sana? Dosen aja tidak, apalagi mahasiswanya. Kira-kira itu ya gambarannya. Maka bersiaplah untuk menghadapi manfaat yang besar, begitu juga persoalannya yang akan dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya jawab yang mana? Karena tadi nggak ada pertanyaan. Gini sederhana, saya sependapat dengan beberapa teman tadi. Kalau masuk ke era sekarang, saya agak maksiat jujurnya. Ya semuanya tuh urusan pasar. Jadi post-truth seorang yang jualan apa tuh ya orang jualan di pasar. Kalau dia laku bukan lapak orang yang ditutup, lapak kita yang dibetulin. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang bisa jualan hoax dan itu laku, ya kita kudu jualan kebenaran untuk bisa laku. Kalau kita nggak laku-laku juga, itu lapak orang, kita nggak bisa nutup lapak orang misalnya. Nggak mungkin bisa nutup lapak orang. Nggak kayak dulu kalau itu jelek tutup, pakai fatwa ditutup gitu kan. Sebanyak apapun fatwa bilang itu tapi nggak akan bisa ditutup. Dan hukum itu hukum lama, itu yang disadari oleh para pemain teknologi dengan sangat sadar. Ya, jadi kalau tidak disadari ya, sementara kita masih berpikir bahwa kebenaran pasti akan mendapatkan dampaknya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bukan berarti ayat itu sudah tidak berlaku lagi, tapi kebenarannya memang tetap benar. Tetapi kemenangan teknologi ya tetap dia akan menemukan kemenangannya ketika dia memenuhi unsur-unsur untuk menang. Jadi tadi jawabannya sudah tadi dijawab. Ya memang masuk ke pasar. Saya sepakat dengan itu. Tidak ada cara lain untuk bisa melawan kemajuan teknologi kecuali dengan menjadi bagian dari teknologi itu. Ya, jadi memang nggak ada deh. Terima kasih. Baik, pertanyaan Gus Simani masuk S3 dari UIN Kediri. Itu pertanyaan yang sulit gitu. Itu saya juga bertanya dan jawabannya sulit sekali. Itu tadi kan jawaban intelektual semua. Pada tataran aplikatif itu amat sulit. Nah, tentu itu sudah diupayakan oleh banyak pihak. Jadi media-media Islam moderat itu sekarang kan ratingnya tinggi sekali. NU Online dan Muhammadiyah Online dan yang lain-lain itu bagus. Artinya mereka sadar betul bahwa harus main di internet. Nah, saya setuju nanti masing-masing kiai itu punya asisten digital. Jadi oleh karena itu jurusan jurnalistik Islam di UIN Kediri itu misalnya bagian dari ya istrinya ditambah tapi istri pekerjaan. Gitu saja Bos, saya kira sulit. Mau tidak mau masuk pasar tadi sudah semua sepakat begitu. Caranya mau nggak mau ya harus terjun. Tapi di Lirboyo kan nggak boleh pegang HP, aman kan? Nah, tapi di luar Lirboyo semuanya pegang HP. Nah oleh karena itu saya kira solusi yang pertama saya kira memang harus masuk pasar sama semua. Harus mulai internet. Nah yang kedua harus belajar filsafat kalau saya. Gus Rofiq harus belajar filsafat. Makanya kalau anak-anak kuliah belajar filsafat itu jangan malas, jangan ragu-ragu. Kesadaran kritis itu akan muncul. Nah saya kira kita di PTKI itu dulu mata kuliah filsafat itu menjadi mata kuliah andalan ya. Dalam rangka tadi itu
meningkatkan kesadaran. Cuma masalahnya itu yang 4% saja dari seluruh penduduk, yang lain terus kemana gitu. Nah, oleh karena itu saya kira pesantren Mahat Ali ini kan tatanan praktis. Saya kira Mahat Ali itu critical thinking sama Internet of Things tadi itu wajib menjadi mata kuliah di Mahat Ali. Kan kalau Mahat Ali itu kan sudah boleh pegang HP kan, karena sudah Ali. Sudah Ali. Nah, saya kira saya sendiri termasuk yang misal. Ada madhab anak-anak pegang HP, anak-anak tidak pegang HP. Kalau madhab teman-teman tadi kayaknya anak-anak pegang HP. Kalau saya sampai menjalani usia, katakan kalau Son biasa bilang apa dalam tahapan kognitifnya, ya kira-kira 20 tahun lah. Itu menurut saya HP itu tidak harus menjadi teman belajar. Seperti di beberapa negara maju kan sudah mulai mengurangi HP dalam proses pembelajaran. Maka saya termasuk yang tidak setuju, tapi ini soal pendapat, bahwa SMP pegang HP, Sanawiyah pegang HP, Aliyah pegang HP. Mungkin mahasiswa itu mungkin mulai baru tepat saya kira kalau pegang HP. Oleh karena itu ketidaksiapan infrastruktur dan mental itu saya kira menuntut kita untuk menunda penggunaan HP di tingkat para pelajar. Oleh karena itu saya sangat senang pondok-pondok pesantren itu masih melarang santrinya untuk pegang HP. Nah, nanti kalau yang paling penting itu kalau sudah dewasa, nanti Mahat Ali itu nanti baru diajari pegang HP, menggunakan HP, terus jadi asistennya kiai untuk mempromosikan Islam modern. Saya kira itu Gus. Sulit jawabannya itu presiden yang jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya kira perlu pengembangan dakwah digital, maka dibuat ruang dakwah digital. Teknisnya sangat gampang, masuk ke mekanisme pasar, kita siapkan lab IT, ya kalau nggak ada uangnya minta iuran lah, gitu ya. Jadi infrastrukturnya itu disiapkan itu, kemudian Pak Kiainya itu dijadikan sebagai raja yang suka berfatwa, kemudian di situ dijadwalkan secara rutin ya, maka para santri apalagi yang di Mahat ini kalau ada 10 santri itu sudah sangat bagus, tapi dengan kekuatan IT semuanya diberdayakan SDM-nya. 10 santri dengan 10 HP kemudian bisa share masing-masing ke keluarganya. Satu santri saya kira ada kawannya ada 10 atau 50, tinggal mengkalikan saja, ditambah keluarganya sekian, maka sehari bisa tembus algoritma 1000. Sebuah tayangan kalau sampai 1000 sehari itu bisa viral, dan itu bisa mengalahkan Mbah siapa tuh? Mbah Gembol ya, Mbah Gembul. Jadi Pak Guru Gembul ya. Jadi Pak siapa tadi? Ustadz Hakim ya. Mulai dari situ ya. Karena tantangan kita di hari ini memang di era digital, tidak bisa menyalahkan mereka kok bisa mengalahkan kita, tapi kita berbuat apa? Saya kira itu. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Prof Ilman, terima kasih Prof, jazakumullah khairul jazaa. Prof Asma, terima kasih, jazakumullah khairul jazaa. Pak Ikhlas, Pak Islah, terima kasih. Pak Asror, terima kasih, matur nuwun. Kemudian Gus Rufik, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita akhiri. Oh ya, karena baru kita mintakan doa kepada Gus Rufik. Silakan. Doa apa? Doa mau makan. Oh iya. Enggak. Saya nggak pulang umrah, saya pulang wisata ritual. Karena saya lihat di sana orang bukan umrah, selfie di Ka'bah. Jadi orang tawaf malah foto-foto gitu kan, sini-sini. Doain apa bisa? Enggak dia yang mungkin sukses berkah semuanya. Al-Fatihah. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas atasinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu dan di lain waktu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.